just come home. Oke, kembali lagi ya guys ya di channel aku ya guys ya. Di sini aku mau jelasin ke kalian terkait pendakian Gunung Slamet via Bambangan ya. Mungkin agak tiba-tiba aku jelasin, tapi ya nggak apa, ini buat informasi ke kalian. Mungkin kalian yang mau cari informasi ya terkait pendakiannya kayak gimana, base campnya kayak gimana, posnya apa aja, biayanya berapa, kalian cocok buat lihat video ini ya teman-teman. Terkait pendakian Gunung Slamet via Bambangan dan segala informasinya. Yang pertama ya teman-teman ya, mungkin terkait base camp ya. Buat base camp di pendakian jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan itu ada banyak banget base camp teman-teman. Teman-teman bisa milih tuh. Ada kurang lebih mungkin 5 sampai 7 base camp ya. Dimana setahu aku buat kalian base camp di situ itu bayar ya, karena pengalaman aku kemarin itu ada aku bayar gitu, tapi bukan dengan uang gitu, aku dengan beli makan gitu. Karena aku hanya coba kemarin nyoba satu base camp gitu, belum nyoba masuk ke base camp lainnya gitu. Dan di base camp yang aku kemarin tempati itu ada tulisan 10.000 per orang, itu buat kebersihan dan lain-lain ya. Aku juga nggak tahu gimana mereka mungkin di belakangnya ya, atau apa kerjasamanya si pihak base camp dengan pengelola tempat, aku nggak tahu. Tapi kalau ada tulisan bayar ya, either kalian bayar atau enggak ya kalian beli makanan yang ada di situ lah. Toh kalian juga udah dibantu kan, apa buat penginapan, kalian mandi segala macam itu udah disediain ya, masa gak ada sih kalian effort dikit gitu ya. Oke, kita masuk ke udah tahapan pos registrasi nih, dimana mungkin ada syarat-syarat yang harus kalian bawa ya buat mendaki Gunung Slamet via Bambangan. Yang pertama adalah paling penting menurut aku, surat keterangan sehat. Kalau kalian nggak punya ini, si surat keterangan sehat, kan nggak boleh masuk ataupun boleh naik teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin lupa bikinnya, nanti pos registrasi itu bakal ngasih tahu di mana tempat pembuatannya. Ada kurang lebih 10 hingga 15 menit dari pos registrasi, itu ada klinik atau apapun cek kesehatan ya di situ ya. Itu bisa kalian teman-teman bikin di situ. Terus yang kedua, basic KTP ataupun SIM, yang penting kartu identitas asli, gak boleh fotokopian ya. Karena kemarin aku pakai coba tanya gitu, Pak ini boleh nggak pakai fotokopian? Oh nggak boleh mas gitu. Jadi ya udah, aku kemarin pakai SIM teman-teman, dan itu boleh pakai SIM ya, karena KTP aku dua-duanya buat minjem alat gitu. Terus biayanya berapa bang? Biaya buat simaksinya itu 25.000 ya kemarin via Bambangan gitu. Itu setelah itu nanti teman-teman bakal dikasih checklist barang, kalian tinggal checklist barang-barang yang kalian bawa apa aja gitu. Nggak ada pengecekan barang yang harus dikeluarin per satu barang yang nggak ada ya kemarin ya. Terus yang paling penting mungkin tadi sampah itu harus kalian bawa ya, bawa pulang. Kalau enggak kalian kena denda, makanya sampah tuh harus bawa kalian pulang ya. Udah clear. Jadi di pos registrasi cuma itu aja syaratnya, surat keterangan sehat, kartu identitas, dan uang 25.000. Itu aja. Ini sangat-sangat culture ya. Iya lagi. Jadi buat ojek di Gunung Slamet via Bambangan, untuk biayanya dari pos registrasi ke pos bayangan itu 40.000 kalau siang. Kalau malam ya naik jadinya 50.000 gitu ya. Terus buat teman-teman ke pos 1 dari pos registrasi naik ojek boleh aja. Itu harganya naik ya. Jadi 70.000 dari pos registrasi ke pos 1. Kalau malam mungkin naik juga ya, cuma aku kemarin nggak nanya gitu. Intinya gitu ya. Jadi buat pendakian atau jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan ini total teman-teman bakal ngelewatin 9 pos, dimana masing-masing estimasi dari pos 1, pos 2 itu udah ada estimasinya masing-masing teman-teman dari pihak pengelola ya. Itu nanti aku kasih di sini. Jadi mungkin garis besar buat ini aku kasih gampang aja gitu ya perbandingannya gitu. Itu nanti teman-teman bisa lihat sendiri, itu ada estimasi biayanya gitu. Estimasi waktunya berapa jam. Pos 2 jam. Sekitarannya seperti itu ya, sekitarannya ya. Kalau salah ya teman-teman bisa cek sendiri gitu. Cuman gampangnya tuh buat dari pos 1 ke pos 5 itu
jarak posnya jauh-jauh ya. Tapi dari pos 5 ke pos 9 jaraknya nggak terlalu jauh teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menempuhnya antara pos itu cuma setengah jam gitu. Buat warung ya, warung itu di pos adanya di pos 1, pos 2, dan pos 5. Di pos 4 bahkan nggak ada sama sekali shelter ataupun apapun itu cuma sekedar lahan aja. Di pos 3 juga nggak ada, adanya cuma shelter ataupun ada warung mungkin tutup ya, nggak tahu. Mata air penting nih, mata air itu informasinya juga ada di pos 5 aja ya. Jadi teman-teman bisa tuh mengatur logistik kalian sebaik mungkin ya, karena informasinya adanya di pos 5 aja gitu. Nanti di pos 5 tuh ada petunjuk arahnya gitu ya. Saran kalian ngecamp. Nah, saran ngecamp nih kalian nih buat para pendaki camper ya, yang suka ngecamp itu teman-teman ngampingnya di pos 5. Itu saran dari aku pribadi ya, sebagai mungkin itu saran dari yang udah ditinjau dari berbagai aspek ya, terutama fisik dan logistik dan lain-lain gitu. Jadi pos 5 ini benar-benar saran yang menurut aku oke banget buat teman-teman yang masih OP fisiknya kuat. Itu bisa kalian lanjut ke pos 7 gitu. Di sana juga tersedia lahan cukup luas, kurang lebih muat 1, 2, 3, 4 lah, 4 tenda lah di situ di pos 7 ya. Cuma minusnya di pos 7 tuh nggak ada warung. Temen yang ngerasa fisiknya agak kurang ataupun capek, bisa teman-teman ngecamp di pos 3 gitu. Cuman ya minusnya di pos 3 tadi nggak ada warung. Terus kalau kalian mau ngejar summit itu jauh. Tapi pasti beban juga lebih enteng kan, karena kan udah ngecamp kan, nggak perlu bawa tenda segala macemnya, jadi lebih enteng juga. Itu terserah kalian juga gimana. Cuman itu ya aku jelasin kondisinya. Di pos 3 nggak ada warung, tapi lahannya luas. Oke, di situ buat ngecamp bisa. Di pos 5 itu saran yang bagus menurut aku, karena itu nggak terlalu jauh dari summit, juga itu lahannya luas, banyak warung. Tapi ya emang agak effort ya, karena harus kalian bawa tenda, bawa logistik segala macam sampai pos 5 gitu. Terus di pos 7 boleh juga kalian bawa diri tenda, cuman minusnya takutnya nggak kebagian tempat ataupun nggak ada warung juga gitu. Cuman plusnya kalian udah dekat ke pos 9 gitu. Informasi lagi, kalian bisa diri tenda di antara pos 6 ke pos 7. Itu di situ ada space buat kalian diri lahan ya. Diri tenda gitu, ada space lahannya gitu. Cukup buat 2 tenda adalah. Next, ini nih yang mungkin teman-teman bakal kepo ya, trek jalur Bambangan tuh kayak gimana sih bang? Jadi teman-teman semua, jalur Bambangan ini berdasarkan aku sendiri ya, dan opiniku sendiri gitu. Opiniku sebagai pendaki mediocre naik Gunung Slamet via Bambangan ini adalah trek yang bener-bener nggak dikasih bonus, dan bahkan ini terkonfirmasi oleh para pendaki-pendaki lain tuh yang aku temuin di sepanjang perjalanan gitu. Yang rata pendaki bilangnya nggak dikasih bonus gitu, karena treknya bener-bener menanjak terus guys, dari pos 1 sampai ke pos 9 itu bener-bener nggak ada tuh yang namanya memutar, melandai, itu bener-bener gak ada. Aku jamin kaki kalian bakal selalu naik ini. Itu real. Mungkin jalur yang sering dipakai ya, cuman bukan berarti itu jalur yang landai gitu. Apalagi nih terkait vegetasi, itu sama perjalanan kemarin itu susah buat lihat pemandangan bawah gitu. Bener-bener full vegetasi, full rumput, full pohon gitu. Cuman buat treknya ya nggak rumput, itu udah tanah semua, tanah liat gitu. Teman-teman bisa lihat pemandangan lagi itu ketika mungkin pas lagi summit ya, itu dari pos 5 ke atas itu nanti teman-teman bakal nemu sedikit space lah, dari mungkin teman-teman naik itu ada di samping kiri atau kanan itu ada space sedikit mungkin buat istirahat ya, pas sebagai melihat pemandangan ke arah bawah gitu. Dari pos 1 sampai pos 5 tuh aku bener-bener gak ada ini, gak bisa lihat bawah, gak bisa lihat, karena mungkin pohonnya rindang banget ya tuh. Trek dari arah pos 9 ke pos puncak Gunung Slamet itu bener-bener semuanya batu, semuanya pasir ya. Tidak ada yang namanya kalian bisa santai di situ. Apalagi kalau mendaki malam-malam.
headlamp wajib, dan teman-teman benar-benar harus tahu kalian mijak apa gitu. Karena kalau kalian mijak pasir atau batuan yang mungkin belum menyatu dengan tanah itu kalau tergelincir ya di situ ya. Tapi pas di puncaknya teman-teman nanti bakal melihat sebuah pemandangan yang sangat bagus ya. Puncak benar-benar kawah semuanya. Dan kalau dari naik, misalkan nih dari kalian teman-teman nyampe ke puncak itu kan belum langsung nemu pelangnya, pelang ininya top apa Jawanya gitu. Kalian tuh harus agak sedikit jalan. Nanti setelah berapa meter itu teman-teman bakal baru ada nemu pelang top Jawa Tengah 3428 mdpl itu ya. Itu baru puncak dimana teman titik akhir pendakian ya. Cuman ada peraturan juga gitu buat teman-teman yang mau naik sampai ke puncak itu jangan sampai melebihi jam 10 pagi ya. Dan juga jangan terlalu lama di puncak, maksimalnya 1 jam gitu teman-teman di puncak. Jadi teman yang tahu kondisi kalian masing-masing gitu. Jadi pihak registrasi udah ngasih saran, ada baiknya teman-teman tuh ikutin gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau naik ya fisik harus bagus, dan juga kalau udah di puncak jangan kelamaan ya gitu. Dan layering baju kalian harus benar-benar bagus ya. Jadi itu mungkin ya gambaran terkait pendakiannya kayak gimana, pos dari pos ataupun informasi segala macamnya aku sampein. Kalau mungkin teman-teman merasa ada yang kurang atau gimana, teman-teman bisa cek aja atau tag chat aja ke aku di Instagram, boleh kalian cek dari Instagramnya @7yasa ya, taruh di deskripsi. Ya mungkin cukup pesan dari aku, selebihnya buat teman-teman mau mendaki Gunung Selamat Belambangan, semoga selamat sampai tujuan dan pulang sampai base camp dengan selamat. Sekian dari aku, mungkin kalau ada salah kata aku mohon maaf. Terima kasih, see you, thanks for watching, dan lupa for subscribe ya, subscribe dan like. Oke. Dan tungguin cerita aku ke depannya ketika naik gunung lain-lainnya. Mungkin selain ini aku buat cerita terkait pendakian aku via Gunung Prau via Patak Banteng, ataupun nextnya juga bawa cerita ke terkait Bismo lewat Cikuna. Oke, terima kasih, see you, bye bye, dan thanks for watching.